Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Ya, hari ini kita belajar bersama Bu April ya. Ya, di sini Bu April akan mengajak anak-anak belajar pembelajaran tema 2 bermain di lingkunganku, subtema 2 bermain di rumah teman, pembelajaran 1 dan 2 ya, Nak. Anak-anak buka LKS-nya ya, Nak, halaman 38. Ya, di sini kita sudah memasuki subtema 2 ya, Nak. Ya, di sini Ibu akan menjelaskan materi tema 2 bermain di lingkunganku, pembelajaran 1 bermain di rumah teman. Nah, ya. Di sini Ibu April akan menjelaskan materi bahasa Indonesia KD 3.2 dan 4.2. Coba anak-anak dilihat di bagian ayo membaca. Nah, dengarkan temanmu membaca teks berikut. Nah, Bu April akan membacakan, anak-anak mendengarkan ya. Memetik jambu di rumah Udin. Pohon jambu di rumah Udin sedang berbuah. Udin mengajak Beni dan teman-teman untuk bermain di rumahnya. Mereka memetik jambu yang tumbuh di depan rumah. Buahnya sangat banyak. Udin dengan semangat memanjat pohon jambu. Beni memetik jambu dengan menggunakan galah. Lani memetik jambu yang buahnya tidak terlalu tinggi. Sementara Edo dan Siti mengumpulkan buah jambu yang sudah dipetik. Mereka bermain dengan riang gembira. Nah, di sini menjelaskan bahwa ceritanya itu ada Udin, Beni. Setelah itu ada siapa lagi? Ada Edo, Siti, Lani. Ya. Nah, di sini anak-anak memetik jambu ya, memetik jambu yang ada di rumahnya Udin. Nah, coba anak-anak dilihat LKS-nya masih di halaman 38. Nah, di sini ada pelajaran bahasa Indonesia ya, KD 3.2 dan 4.2. Coba anak-anak dilihat di bagian ayo mengamati. Coba anak-anak dilihat gambar yang ada di LKS anak-anak semua. Nah, amatilah gambar di samping. Amatilah benda yang digunakan Beni untuk memetik jambu. Beni menggunakan benda galah untuk memetik jambu. Ciri-ciri benda galah tersebut antara lain: berwujud benda padat jika dipindahkan ke berbagai tempat, bentuk dan ukurannya tetap, terbuat dari bambu yang panjang. Nah, kalau di bahasa Jawa itu artinya sengget ya, tapi kalau di bahasa Indonesia artinya galah. Galah ya, Nak. Seperti itu ya, Nak. Nah, buka LKS-nya ya, Nak, halaman 39. Ya, Nak masih di pembelajaran 1 subtema 2 ya. Ya, di sini Ibu April akan menjelaskan pelajaran SBDP KD 3.3 dan 4.3. Coba anak-anak dilihat di bagian ayo mengamati. Nah, amati gambar berikut. Nah, gambar di samping merupakan rangkaian gerakan tangan dan kepala. Gerakan kepala dimulai dari menggelengkan kanan. Nah, anak-anak sambil dipraktekkan. Menggelengkan kanan. Sudah? Sekarang ganti menggelengkan kiri. Sudah? Setelah itu menengadah
menengadah berarti ke atas. Nah, setelah itu menunduk. Sudah ya. Nah, setelah itu gerakan tangan dimulai. Mengayunkan ke atas. Coba mengayunkan ke atas. Setelah itu sudah mengayunkan ke bawah. Sudah. Setelah itu mengayunkan ke kanan. Tangan kanan dan kiri ke kanan semua. Ya, seperti gambar. Setelah itu mengayun ke kiri. Berarti tangan kiri mengayun ke kiri semua. Wah, kanan dan kiri mengayun ke kiri semua. Wah. Nah, setelah itu anak-anak buka LKS-nya masih di halaman 39. Di sini ada pelajaran SBDPKD 4.3. Ayo mencoba. Peragakanlah gerakan seperti gambar yang telah kamu amati. Dengarkan penjelasan gurumu terlebih dahulu. Kamu juga dapat melakukan gerakan lain yang berbeda dengan gerakan pada gambar. Nah, tadi di materi di atas ya nak, melakukan gerakan, yaitu antara lain ada gerakan kepala, menggeleng ke kanan, menggeleng ke kiri, menengadah, menunduk. Nah, setelah itu ada gerakan tangan nak, ada mengayun ke atas, mengayun ke bawah, mengayun ke kanan, dan mengayun ke kiri. Nah, kalau sudah, anak-anak coba lihat. Di sini ada pelajaran matematika ya. Masih di pembelajaran 1. Di sini ada matematika KD 3.4 dan 4.4. Coba anak-anak dibuka LKS-nya halaman 39 di bagian ayo belajar. Nah, di sini ada perkalian. Perkalian merupakan penjumlahan berulang. Contoh, Beni memetik 7 buah jambu. Udin memetik 7 buah jambu. Lani juga memetik 7 buah jambu. Semua jambu yang telah dipetik dikumpulkan oleh Edo dan Siti. Jambu tersebut dimasukkan ke dalam keranjang. Berapa jumlah jambu yang ada dalam keranjang? Nah, tadi di cerita ini ya, di cerita matematika ini, Beni ya punya 7 buah jambu, Udin ya punya 7 buah jambu, Lani juga memetik 7 buah jambu. Berarti Beni, Udin, dan Lani masing-masing memetik berapa buah nak? Buah jambunya ada berapa yang dipetik? Pinter! Masing-masing 7 jambu, Bu. Iya, pinter. Nah, jambu yang dipetik Beni sama dengan 7 buah. Udin 7 buah. Lani 7 buah. Nah, penulisannya seperti ini. Coba anak-anak dilihat, difahami ya. Jumlah jambu semuanya 7 ditambah 7 ditambah 7. Nah, kok bisa ya Bu? Ya bisa nak. 7 ini punya Beni, taruh sini. Ditambah 7 buah punya Udin, ditaruh sini. 7 buah Lani juga ditambah 7 ditaruh sini. Nah, angka 7 ini ya adalah isi dari keranjang tersebut. Nah, keranjang tersebut isinya berapa tadi? Ada berapa buah? 7 buah. Betul. Nah, setelah itu ada berapa keranjang nak? Setelah itu kan 7 ditambah 7 ditambah 7 ya. Setelah itu dalam perkaliannya angka 7 ditaruh sini. 7 itu ya anak-anak dipahami. Angka 7 ini adalah
isi buah jambu ya, buah jambu ya. Isi buah jambu yang ada di keranjang. Sedangkan angka 3 ini adalah banyaknya keranjang. Banyaknya keranjang. Jadi 7 dikali 3 21. Nah, kok bisa ya Bu 21? Coba dihitung. 7 ditambah 7 14. Ditambah 7 jadi berapa Nak? 21. Sama ya Nak? Nah, coba anak-anak, Bu April ingin mengajak anak-anak untuk mengerjakan matematika. Ayo berlatih mandiri matematika KD 3.4. Nah, sama seperti ini. 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7. Wah, banyak sekali ya Bu angka 7-nya. Iya Nak, angka 7-nya banyak sekali. Nah, 7 ini ya ditulis Nak, ditulis seperti ini ya nih. Ini kan angkanya 7. Berarti sama dengan 7-nya apa tadi? Isi dari buah jambunya ya. Isi dari keranjangnya itu ada berapa buah? Berarti ada 7. Nah, sama dengan yang ini Nak. Angka 7-nya ditaruh sini. Nah, angka 7-nya ditaruh sini. Nah, setelah itu anak-anak menghitung angka 7-nya ada berapa. Yuk, hitung bareng-bareng. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sudah ya? Berarti ada berapa Nak? 6 Bu. Pintar, taruh sini. 7 kali 6 berapa hasilnya? Pintar, 42. Wah, kok bisa ya Bu hasilnya 42? Coba pembuktian. 7 ditambah 7 berapa Nak? 14. 14 ditambah 7 berapa Nak? 21. 21 ditambah 7 berapa Nak? 28. Ditambah 7 lagi berapa Nak? 35. 35 ditambah 7 lagi berapa Nak? 42. Nah anak-anak, jika anak-anak kesulitan untuk menghitung ini ya, anak-anak bisa menggunakan cara cepat dalam artian anak-anak bisa menghitung penjumlahan ini. Ya, dari penjumlahan ini ya akan menunjukkan hasil perkalian 7 kali 6. Seperti itu ya Nak. Nah, sama nomor 2 dan 3 sama mengerjakan seperti nomor 1. Nanti anak-anak dicoba ya. Nah, di sini, nah, coba lihat bagian sini. Tulislah bentuk perkalian ya. Perkalian dan tentukan hasilnya. Nah, tentukan hasilnya. Nah, coba dilihat soal nomor 4 ya. Ayo kerjakan bersama. Ada 2 ikat buah durian, masing-masing ikat ada 3 buah durian. Jumlah buah durian seluruhnya, bentuk perkaliannya. Nah, ada 2 ikat Nak ya. Ada 2 ikat. Berarti angka 2 ini ditaruh mana? Ditaruh sini atau sini? Angka 2 ini.
dua ikat ini, kalimat dua ikat ini taruh perkalian di depan atau yang di belakang? Pintar, ditaruh depan. Jadi dua ikatnya itu ditaruh depan. Nah, angka 2-nya ini ditaruh depan, ya. Setelah itu dikali berapa? 3. Nah, dua ikat buah durian, masing-masing ikat. Masing-masing ikat itu artinya isi satu ikat itu ada 3 buah, ya. Berarti berapa? Ya, masing-masing ikat ada 3. Nah, kebetulan ada 2 ikat. Berarti gimana? Angka 3-nya taruh mana? Taruh depan sama seperti angka 2 atau di belakang ini? Pintar, di belakang sini Bu angka 3-nya. Pintar. Nah, setelah itu 3 kali 2 berapa, Nak? Hasilnya 6. Seperti itu. Bisa juga anak-anak menggunakan cara penjumlahan agar anak-anak tidak keliru. Nah, dioret-oretan nanti anak-anak mencoba ya. 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 6. Jadi sama ya, Nak. Ini dalam penjumlahan, jika yang ini dalam perkalian, hasilnya sama-sama 6 ya, Nak. Sudah paham ya? Seperti itu ya, Nak. Nah, buka LKS anak-anak halaman 42 ya, Nak. Nah, di sini Bu April akan menjelaskan pelajaran bahasa Indonesia KD 3.2 dan 4.2. Bagian ayo membaca. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita tidak lepas dari berbagai benda. Mari memperhatikan gambar di samping. Coba anak-anak, gambar ini apa ya? Ini sering sekali anak-anak temui dan sering kali anak-anak punya benda ini. Apa ini, Nak? Pintar, ini meja, Bu. Biasanya aku belajar juga menggunakan meja, Bu. Ya. Nah, setelah itu gambar yang kedua. Ini apa, Nak, kira-kira? Ini setiap hari anak-anak lihat benda seperti ini. Kira-kira apa ya, Nak? Pintar, ini kursi, Bu. Betul. Coba dilihat gambar yang ketiga ini. Ini apa ya, Nak? Ini setiap hari anak-anak pegang untuk mengerjakan tugas. Apa ya? Apa ya? Betul, ini pensil. Nah, setelah itu yang ini apa? Kira-kira ini gambar apa, Nak? Buku, pulpoin, dan penggaris. Nah, setelah itu anak-anak coba lihat dan fokus kembali di halaman LKS halaman 43. Oke, nah setelah itu di sini ada penjelasan. Bu April mau membacakan, anak-anak dengarkan ya. Ada kursi meja dan taplak meja, penggaris, buku tulis, kapur, dan pulpen. Semua benda tersebut termasuk benda padat. Sifat benda padat adalah keras. Bentuk benda padat selalu tetap. Meskipun dipindahkan ke wadah berbeda, untuk memahami benda padat, dengarkanlah temanmu membaca teks berikut. Nah, Bu April mau membacakan materi benda padat, ya.
April membacakan anak-anak mendengarkan. Benda padat. Benda padat banyak terdapat di sekitar kita. Benda padat mempunyai bentuk tetap. Ukuran benda padat juga tetap. Contoh benda padat adalah simpai. Simpai itu apa? Kemarin kita juga belajar pembahasan simpai. Itu permainan apa? Kira-kira simpai itu apa? Pintar, hola hobu. Tapi di dalam bahasa Indonesia itu artinya simpai. Jika dipindahkan dari meja ke lantai, bentuk dan ukuran simpai tidak akan berubah. Nah, simpai itu terbuat dari apa, Nak? Pintar, dari rotan. Jika simpai dipindahkan lagi ke lemari, bentuk dan ukuran simpai juga tidak akan berubah. Adapun dipindahkan ke berbagai tempat, bentuk dan ukuran benda padat akan selalu tetap. Nah, seperti itu ya, Nak. Buka LKS-nya ya, Nak, halaman 44. Masih di pembelajaran 2 ya, subtema 2. Nah, di sini Bu April akan memberikan materi dan mengajak bersama anak-anak untuk belajar PPKN. Nah, PPKN KD 1.2, 2.2, 3.2, dan 4.2. Coba anak-anak dilihat LKS-nya bagian ayo membaca. Nah, Ibu April akan membacakan, anak-anak harus mendengarkan. Pentingnya mematuhi aturan. Tata tertib adalah aturan harus kita taati. Aturan harus kita laksanakan agar kita hidup tertib. Aturan sangat penting, terutama bagi hidup kita. Aturan membuat hidup teratur dan disiplin. Bila kita tidak taat aturan, hidup kita menjadi tidak teratur. Tata tertib terdapat di setiap tempat, seperti di rumah, di sekolah, tempat bermain, dan sebagainya. Nah, ketika bermain di rumah teman pun, kita harus taat aturan. Contohnya seperti berikut. Pertama, mengetuk pintu dan mengucap salam saat kita baru datang. Contohnya, tok 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 tok, Ibu April, Assalamualaikum. Seperti itu ya, Nak. Setelah itu yang kedua, tidak saling berebut mainan. Nah, tidak boleh berebut mainan ya. Jadi jika teman anak-anak tidak memberikan mainan itu kepada anak-anak ya, anak-anak tidak boleh apa? Tidak boleh marah, tidak boleh memukul, tidak boleh mengejek ya. Harus menghargai. Kalau tidak boleh ya sudah, harus mengalah. Yang ketiga, tidak mengambil barang mainan sembarangan. Nah, anak-anak tidak boleh mengambil barang milik orang lain, sama saja mencuri. Mencuri tidak disukai oleh Allah. Jadi anak-anak harus jujur ya. Harus jujur, kalau itu bukan mainannya jangan dibawa pulang atau diambil. Paham ya? Setelah itu, yang keempat, minta izin ketika hendak meminjam suatu mainan. Semisal, Bu April punya mainan bekel, bola bekel. Nah,
Bu April, Rina boleh pinjam tidak ya Bu mainan bagel Ibu? Nah, harus meminta izin. Nah, nanti Bu April pasti menjawab, boleh sekali nak, silahkan ambil saja. Nah, itu baru anak-anak boleh meminjam dan memainkan mainan yang dimiliki oleh Bu April. Nah, setelah itu yang kelima, yang terakhir, merapikan mainan setelah selesai bermain. Nah, anak-anak kan suka bermain dengan teman-temannya ya. Biasanya anak-anak mainannya itu kemana-mana, berserakan. Nah, anak-anak juga tidak boleh lupa setelah bermain dengan teman harus merapikan kembali dan ditaruh di tempat semula. Yang tadinya di dekat pintu ya, mainannya di dekat pintu, nyimpannya ya anak-anak membereskan lalu ditaruh lagi di dekat pintu, harus dikembalikan tempat semula. Nah, seperti itu ya nak. Coba anak-anak lihat LKS-nya kembali ya, dan dibuka LKS-nya halaman 45. Nah, di sini Bu April akan menjelaskan pelajaran PPKN KD 4.2. Ayo bermain peran ya. Masih di pembelajaran 2 subtema 2. Peragakanlah teks percakapan berikut di depan kelas. Nah, Bu April akan membacakan, anak-anak mendengarkan. Nah, berikan tanggapan terhadap penampilan temanmu. Ada Beni, ada Lani, ada Udin. Beni, Lani, aku lihat dari tadi kamu bolak-balik ke halaman belakang. Ada apa? Setelah itu Lani menjawab, aku mencari tempat sampah, Beni. Aku mau membuang sampah makananku. Setelah itu Beni menjawab, lebih baik langsung tanya saja ke Udin. Setelah itu Lani menjawab, oh iya ya Udin. Memanggil Udin. Nah, Lani itu memanggil Udin, berarti nadanya seperti ini. Oh iya ya Udin. Setelah itu Udin menjawab, iya Lani, ada apa? Setelah itu Lani menjawab, tempat sampahnya di mana Udin? Aku mau membuang sampah makananku. Setelah itu Udin menjawab, oh mana sampahnya? Biar aku bantu membuangnya ke tempat sampah. Setelah itu Lani menjawab, wah terima kasih banyak ya Udin. Nah, kalimat percakapan ini menggambarkan bahwa tata tertib itu harus diterapkan sejak dini ya, dan harus menjaga kelingkungan ya, harus menjaga kelingkungan. Nah, menjaga lingkungan dan anak-anak juga jika bermain di tempat temannya, di rumah temannya, harus saling berkomunikasi yang punya rumah, di mana tempat sampahnya. Contohnya seperti itu. Di mana ya kamar mandi rumahmu? Harus ditanyakan yang punya rumah agar anak-anak tidak bingung, tetapi dengan menggunakan nada yang sopan, nada yang bisa dipahami oleh teman yang punya rumah. Seperti itu ya nak, karena rumah anak-anak itu pasti memiliki aturan masing-masing. Nah, seperti itu ya nak.
Ya anak-anak, sekian pembahasan pembelajaran hari ini. Ya, kita hari ini belajar tema 2, subtema 2, bermain di rumah teman, pembelajaran 1 dan 2 ya. Semoga video pembelajarannya bermanfaat. Ibu April akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.